41. Wah, ini banyak sekali. Terima kasih banyak ya Papa. Sama-sama, Papa pergi dulu ya. Iya, Papa. Hati-hati di jalan. Setelah Fergus pergi, Celine langsung mengarah ke kantong besar itu dengan wajah bahagia. Dia terlihat begitu tidak sabaran untuk segera melihat isi dari kantong tersebut. Ricky yang melihat hal itu, ikut merasa bahagia. Akan tetapi, sikap angkuh yang dia punya ikut menguasai hati dengan cepat. Kamu kelihatannya bahagia sekali dapat barang begituan dari Papa. Apa kamu benar-benar merasa senang? Tentu saja aku senang. Bahkan, senang sekali malahan. Dapat barang begituan saja senang. Aku juga bisa beli barang begituan buat kamu. Bahkan, dengan porsi yang 3 atau bahkan 4 kali lipat dari yang Papa bawakan buat kamu. Itu kan kamu, bukan dari Papa kamu. Sebenarnya, bukan barangnya yang bikin hati senang, tapi perhatiannya. Oh ya, Rick, sebenarnya, hubungan kamu dengan Papa kamu itu seperti apa sih? Kamu kok ngomongnya agak kasar gitu tadi. Kalian seperti punya hubungan yang tidak baik. Maaf, aku hanya bertanya. Tidak mau ikut campur sebenarnya. Ricky terdiam seraya terus memperhatikan wajah Celine yang bicara tapi tidak memperhatikannya. Karena sekarang, Celine masih sibuk dengan kantong merah yang buat nuraninya merasa bahagia. Karena merasa diabaikan, Ricky langsung berpindah posisi duduk. Dari duduk di atas sofa, kini berpindah ke samping Celine yang sedang duduk di atas lantai. Tangan Ricky dengan cepat memegang dagu Celine. Hal itu buat Celine terdiam karena kaget sekaligus tidak percaya dengan apa yang Ricky lakukan padanya sekarang. Kalau ngomong dengan orang itu, lihat wajahnya. Bukan bibirnya ngerocos, tapi mata dan perhatiannya tertuju ke lain. Tahu gak, Ricky? Apa-apaan sih kamu? Tidak ada sopan santun, kata Celine seraya menepis tangan Ricky untuk menjauh dari dagunya. Sambil berusaha menyembunyikan wajah merona, Celine mengalihkan pandangannya dari Ricky. Dia juga berusaha mengembalikan detak jantung yang tidak karuan ke keadaan semula. Siapa yang tidak punya sopan santun sih, Lin? Apa yang aku lakukan itu wajar kok. Wajar menurut kamu, tapi tidak menurut aku. Ya udah kalau tidak wajar menurut kamu, aku minta maaf. Oh ya, kamu kepo soal hubungan aku dengan Papa tadi kan ya? Ricky terdiam sesaat. Celine yang merasa penasaran, kembali menolehkan wajah untuk melihat Ricky. Dia melihat Ricky yang menatap lurus ke depan. Hubungan aku dengan Papa, emang tidak terlalu baik. Hubungan kami merenggang sejak Papa menikah dengan istri barunya. Apa, Papa kamu menikah lagi? Sejak kapan? Tapi kok, tidak ada kabarnya sama sekali ya? Kepo Celine terlihat sangat antusias. Sebenarnya bukan antusias, tapi kaget. Celine kaget saat mendengar kata-kata yang baru saja Ricky ucapkan. Bagaimana tidak, selama ini, dia tidak tahu kalau Ricky ternyata punya mama tiri. Karena tidak pernah ada yang menyinggung soal keluarga Dalimonte sebelumnya selama ini. Sementara itu, Ricky masih tetap dengan pandangan lurus ke depan. Dia menarik napas panjang, lalu melepaskan napas itu dengan berat. Tidak ada kabar karena sudah sangat lama. Tepatnya, saat aku baru berusia 9 tahun. Saat itu, aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Meskipun begitu, aku masih mengingat semua itu dengan sangat baik. Jadi, di mana mama tirimu sekarang? Apa kamu tahu di mana keberadaannya? Maaf, aku hanya merasa penasaran. Tidak mau ikut campur soal urusan pribadi kamu. Tapi, bibir ini bicara semaunya karena hati penasaran. Ricky memberikan senyuman mendengar ucapan jujur yang Celine ucapkan. Tangannya ringan menyentuh kepala Celine. Kemudian, mengusap kepala itu dengan lembut. Entah perintah dari mana, Celine malah menikmati sentuhan lembut yang Ricky berikan. Dia bahkan merasa bahagia karena sentuhan yang buat nuraninya merasakan kehangatan juga kenyamanan tersebut. Tidak masalah. Karena kita sudah memutuskan untuk menjalin hubungan sebagai teman, maka aku rasa, tidak ada salahnya jika kita saling berbagi masa lalu satu sama lain. Oh ya, jika kamu kepo di mana mama tiriku sekarang? Jawabannya, ada di bungalow yang papa aku huni sekarang ini. Dia perempuan yang sekarang mengaku sebagai mama aku. Apa? Kok bisa begitu? Lalu, mama kandungmu di mana? Mama kandungku, dia sudah meninggal sejak aku masih bayi.
Dia meninggal saat melahirkan aku. Selin terdiam. Dia menatap lekat wajah Ricky yang ada di sampingnya sekarang ini. Wajah itu terlihat sangat sedih dengan tatapan mata yang sangat merindukan orang yang tidak mungkin dia temui lagi di dunia ini. Secara perlahan, tangan Selin bergerak menyentuh punggung Ricky. Kemudian, dia membelai punggung itu dengan penuh kasih sayang. Ricky, jangan sedih. Karena kamu tidak sendirian, di sini masih ada aku. Dan satu hal lagi, aku sangat memahami apa yang kamu rasakan. Karena kita memiliki nasib yang hampir mirip. Sama-sama kehilangan orang yang paling kita sayangi. Tapi sepertinya, kamu masih beruntung daripada aku, Rick. Kamu kehilangan mama, tapi masih punya papa yang sayang sama kamu. Tidak seperti aku yang kehilangan mama, juga kehilangan papa sekaligus, kata Selin. Kini giliran Selin yang menunduk seraya memperlihatkan wajah sedih. Meskipun dia tidak mau menunjukkan kesedihan pada Ricky, tapi rasa sedih itu sulit untuk dia tutupi. Hei, kenapa kamu yang malah ikutan sedih sih? Ricky berkata seraya mencolek hidung Selin yang sedang tertunduk. Jangan sedih gitu dong. Karena kita itu tidak sendirian, bukan? Kamu yang minta padaku supaya jangan sedih, tapi malahan kamu yang sedih. Bagaimana sih? Aku tidak sedih kok. Siapa bilang aku sedih? Kepo Selin seraya mengangkat wajahnya dan berusaha untuk memberikan senyuman. Lah, barusan itu apa? Itu hanya ekspresi merindukan saja. Aku terlalu merindukan seseorang yang tidak mungkin pernah bisa kita temui lagi sampai kapanpun dan dimanapun di dunia ini. Berarti, kita sama. Aku juga tidak bersedih. Hanya merindukan orang yang tidak mungkin pernah kita lihat lagi. Oh ya, Lin. Bagaimana jika kita bertukar cerita tentang orang kesayangan kita? Bagaimana dia saat masih hidup, dan bagaimana dia bisa pergi meninggalkan kita? Ya meskipun aku tidak pernah melihat mama aku selama aku hidup, tapi setidaknya, aku punya cerita tentang dia. Cerita yang selalu aku ingat sampai kapanpun. Bersambung, 42, Selin menatap Ricky untuk beberapa saat lamanya. Kemudian, dia memberikan senyuman pada Ricky. Baiklah kalau gitu, aku setuju. Kamu yang mulai duluan. Baik, Ricky mulai menceritakan tentang mamanya. Mama kandung yang melahirkan dia ke dunia ini. Cerita yang dia dengar dari orang yang paling dia percaya selama dia hidup. Sayangnya, orang itu juga sudah pergi meninggalkannya saat dia baru duduk di bangku sekolah menengah atas. Orang itu adalah pengasuh Ricky sejak dia masih bayi. Itulah mama aku. Dia cantik juga baik hati. Sayang, aku tidak bisa bertemu dengannya. Terkadang, aku merasa, aku adalah penyebab kepergian mama. Makanya, Papa memilih menikah lagi dan mendengarkan semua yang istri barunya katakan. Ya meskipun istri baru itu tidak terlalu jahat padaku, akan tetapi, aku tidak suka padanya karena dia mengambil posisi mama dari hati Papa. Dia juga mengatur hidupku sesuka hatinya. Dan Papa mendengarkan semua aturan yang istri barunya buat untuk aku. Tanpa tahu aku tersiksa atau tidak dengan semua keputusan yang istri baru itu ambil. Sejak itulah, jarak antara aku dan Papa tercipta. Aku jarang bertegur sapa dengan Papa sejak dia menikah lagi. Tapi, akhir-akhir ini, aku merasa Papa agak aneh. Dia begitu peduli padaku. Dia memihak padaku dan tidak mendengarkan lagi apa yang mama tiriku katakan. Itu agak tidak masuk akal, tapi nyata. Mungkin Papa kamu sudah sadar dengan kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Dan sekarang, dia sedang berusaha memperbaiki kesalahan dan berusaha merapatkan kembali jarak di antara kalian. Mungkin, tapi rasanya, sangat tidak masuk akal jika Papa tiba-tiba berubah tanpa adanya alasan yang kuat. Alasan itu yang buat pikiranku merasa tidak nyaman jika berhadapan langsung dengan Papa. Karena aku selalu memikirkan alasan itu setiap berhadapan langsung. Jadi, itu alasan kamu bersikap kasar pada Papa barusan. Ricky mengangguk pelan seraya melihat wajah Selin. Kalau gitu, kenapa tidak kamu tanyakan langsung pada Papa kamu apa alasannya? Ingin, tapi tidak bisa. Kenapa? Tidak tahu. Ricky berkata seraya mengangkat kedua bahunya. Aneh kamu. Lupakan saja soal aku. Sekarang, aku mau dengar kisah hidupmu pula. Seperti yang sudah sama-sama kita sepakati sebelumnya, aku sudah bercerita, sekarang giliran kamu. Selin menarik napas panjang, lalu melepas napas itu dengan kasar.
Kisah hidupku tidak sebaik kamu. Meski sama-sama kehilangan orang yang paling disayangi, kamu lebih beruntung dari aku. Kenapa? Ya karena aku tidak punya siapa-siapa setelah ditinggal mama. Aku punya papa, tapi sama sekali tidak peduli padaku. Dia bahkan lebih sayang pada anak tirinya dibandingkan aku. Setelah mama meninggal karena jatuh dari tangga, papa langsung membawa perempuan baru pulang ke rumah. Kamu tahu, itu hanya selang 12 hari setelah meninggalnya mama. Papa langsung membawa perempuan dengan anak satu itu tinggal di rumah dengan kami. Tunggu, aku salah ceritamu. Kamu bilang tadi apa? Mama kamu jatuh dari tangga. Penyebab meninggalnya mama kamu itu karena jatuh dari tangga. Kepo Ricky seraya memasang wajah tidak percaya. Selin menganggukkan kepalanya seraya menatap Ricky dengan tatapan penasaran. Iya, ada apa? Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah. Hanya saja, aku merasa sedikit tidak meyakinkan kalau kepergian mama kamu itu karena jatuh dari tangga. Itu terdengar sedikit mengganjal buat aku. Entah menurut aku saja atau memang ada yang tidak beres dengan penyebab itu. Tapi yang jelas, penyebab itu sedikit buat hatiku merasa curiga. Maksud kamu bagaimana? Ada yang tidak beres? Apa sudah diselidiki kebenarannya? Maksudku, apa itu benar-benar terjatuh? Atau ada hal lain yang tidak kalian ketahui? Selin terdiam. Ucapan Ricky barusan memicu ingatan masa lalu di benak Selin muncul kembali. Saat itu, ketika dia baru saja pulang dari sekolah, dia melihat rumahnya sudah sangat ramai dikerumuni orang. Selin yang capek pulang dari orientasi untuk masuk ke sekolah menengah akhir itu segera berlari masuk ke dalam rumah. Betapa kagetnya dia saat melihat sang mama yang terbujur kaku tanpa nyawa di ruang tamu. Dia langsung berteriak histeris karena melihat pemandangan yang menyayat hati itu. Papanya datang, lalu menjelaskan perihal sang mama. Saat itulah, pukulan berat itu tidak sanggup untuk dia tanggung. Selin pingsan seketika. Karena ingatan itu, Selin menjatuhkan air mata perlahan dari sudut netranya. Ricky yang melihat Selin sedang langsung menarik Selin untuk dia bawa ke dalam pelukan agar gadis itu tenang. Hei, jangan menangis. Bukankah kamu yang bilang padaku tadi, kalau aku jangan bersedih? Karena kita tidak sendirian bukan? Aku tidak, Ricky, bisakah kamu bantu aku untuk menyelidiki kebenaran alasan dari kepergian mama aku? Jika kamu bilang alasan itu mengganjal, maka tolonglah aku. Karena memang, sebab itu sepertinya sedikit tidak beres. Aku baru ingat kalau penjelasan papa aku sepertinya tidak begitu jelas. Setelah aku bangun dari pingsan, aku bertanya soal mama. Papa bilang, mama meninggal karena jatuh dari tangga. Tapi, mama sebelumnya punya penyakit lain. Aku tidak tahu jelas apa penyakitnya, hanya saja, papa bilang, itulah penyebab kepergian mama. Ricky, Selin berkata dengan nada memohon. Dia melihat wajah Ricky yang sedang memeluknya sekarang. Kamu tenang saja, aku akan cari tahu kebenarannya. Karena aku merasa ada yang mengganjal dari penyebab itu. Aku akan urus semuanya. Kamu terima kabar saja dari aku. Oh ya, besok kamu sudah mulai masuk sekolah. Sebaiknya, kamu fokus dengan sekolah kamu. Soal lain, biar aku yang tangani. Terima kasih banyak, Ricky. Aku tidak tahu harus bayar hutang padamu dengan cara apa nantinya. Yang jelas, aku pasti akan bayar semua hutangku padamu suatu hari nanti. Doakan saja aku sukses dalam mengejar cita-cita. Pasti, semua hutangku akan aku bayar lunas. Tidak perlu bayar, Selin. Karena kita, maksudku, tidak perlu dipikirkan soal itu. Yang penting, semuanya berjalan lancar ya. Selin mengangguk seraya memberikan senyuman manis pada Ricky. Bersambung. 43. Seperti yang Ricky katakan sebelumnya, pagi ini, Selin sudah harus kembali masuk sekolah. Libur 1 minggu yang Ricky ambil sudah berlalu. Bahkan, Ricky menambah lagi libur 1,5 minggu buat Selin kemarin. Libur itu juga sudah selesai. Selin sudah siap dengan pakaian sekolahnya pagi-pagi sebelum Ricky bangun dari tidur. Maklum, semangat serta kerinduan akan kembali bersekolah sudah memenuhi hati Selin sejak kemarin malam. Sehingga, tidurnya pun sedikit terganggu. Selin mengetuk pintu kamar Ricky untuk membangunkan Ricky dari tidur nyenyaknya. Dia harus mengulangi ketukan sampai beberapa kali karena Ricky termasuk orang yang sulit untuk dibangunkan saat pagi hari.
Ricky. Selin terus mengetuk pintu seraya memanggil nama Ricky. Usaha itu ternyata tidak mengkhianati hasilnya. Pada akhirnya, Ricky bangun juga walau dengan wajah malas. Ada apa sih, Lin? Kenapa kamu? Kamu sudah siap? Kepo Ricky agak kaget setelah melihat Selin yang sudah rapi dengan seragam yang membalut tubuh. Tentu saja aku sudah siap. Aku bangunkan kamu karena aku tidak mau kamu kesiangan berangkat ke sekolah nantinya. Udah ya, aku mau berangkat sekarang, kata Selin seraya beranjak mau meninggalkan tempatnya. Akan tetapi, langkah Selin tertahan karena Ricky yang memegang tangan Selin dengan cepat. Mau kemana? Ada apa sih? Ya mau berangkat ke sekolah lah. Apa? Berangkat ke sekolah? Yang benar saja kamu, Selin. Ini masih pagi tahu. Masa ia berangkat ke sekolah sepagi ini? Aku rindu dengan suasana sekolah, Rick. Makanya aku mau berangkat pagi biar bisa menikmati suasana sekolah lebih lama. Ada-ada saja kamu, Lin. Ya sudah, tunggu aku. Kita berangkat sama-sama. Tidak bisa bareng. Loh, kenapa? Kita kan satu sekolah. Iya, kita memang satu sekolah. Tapi, tidak ada yang tahu kita satu rumah. Yang benar saja kamu mau bareng sama aku. Di sekolah, kita tidak dekat sama sekali. Nanti apa kata teman-teman jika lihat aku dan kamu berangkat bareng? Bisa bahaya aku di sekolah. Bahaya apanya? Kan bisa bilang kalau aku tidak sengaja ketemu sama kamu di jalan. Terus, aku berbaik hati buat ngasih kamu tumpangan. Emangnya, para perempuan pemuja kamu bisa terima itu, bos muda? Tidak, yang ada, aku yang akan mereka musuhi, tahu gak? Kalau gitu, langsung jujur saja kalau kamu itu istri aku. Kan gampang. Gampang apanya, Bambang? Yang ada, aku tidak akan punya kelas jika kamu bilang jujur kalau aku ini istri kamu. Bisa mati aku sama semua perempuan pemuja kamu itu. Aku curiga, kamu ini sebenarnya mau ngerjain aku atau apa sih sebenarnya? Udah tahu kamu itu cowok idola seantero jagat raya. Main lupa ingatan segala. Siapa yang lupa? Urusan tidak akan berlanjut jika kamu berada dalam lindungan aku. Kamu tidak akan dapat masalah jika berada di bawah pengawasan aku, Selin. Tidak, pokoknya, tidak. Aku tidak suka jadi bahan omongan orang. Apalagi jadi bahan pelampiasan kekesalan para pemuja kamu. Oh tidak, bisa stres aku nantinya. Ya sudah kalau gitu. Terserah kamu saja, mana baiknya sajalah. Yang penting kamu senang. Oh ya, berangkat jangan lupa sarapan dulu. Aku tidak kasih kamu uang jajan lebih hari ini, bukan? Tidak masalah. Aku juga tidak terbiasa dengan uang jajan yang besar. Biasanya, lebih sedikit dari yang kamu berikan tadi malam padaku. Kemarin dengan sekarang beda. Sekarang kamu sudah punya suami. Semua kebutuhan kamu aku yang tanggung. Jadi, jika kamu hidup serba kekurangan, maka yang merasa malu itu aku. Karena aku tidak bisa menghidupi kamu dengan layak. Kamu ngomong apa sih, Rick? Jangan banyak drama lagi. Aku berangkat sekarang. Sebaiknya, kamu segera mandi supaya tidak telat berangkat ke sekolahnya. Hati-hati. Jaga diri baik-baik. Pesan kamu kayak iya aja. Udah, aku berangkat sekarang, kata Selin seraya memberikan senyuman, lalu beranjak meninggalkan Ricky yang masih diam di tempatnya. Ya, Ricky berkata seraya terus memperhatikan Selin yang berjalan semakin menjauh darinya. Ya Tuhan, dia cantik juga ternyata. Kenapa aku tidak pernah menyadari keberadaannya waktu itu ya? Ya ampun Ricky, apa yang ada dalam pikiranmu sekarang sih sebenarnya? Bisa saja mikir yang tidak-tidak, kata Ricky seraya memukul pelan kepalanya sendiri. Di sisi lain, tepatnya di bungalow keluarga Dalimuntit, Tantri sedang berusaha keluar dari bungalow itu untuk menemui Tisa. Dia mau menemui Tisa setelah kemarin, Tisa diusir paksa oleh para penjaga. Sementara dia sendiri, tidak mendapat izin dari Vergas untuk keluar dari bungalow. Entah apa sebabnya, dia sekarang tidak dianggap nyonya lagi oleh para pekerja di kediaman itu. Setiap ucapan yang dia keluarkan, tidak ada artinya bagi semua penghuni kediaman besar nan megah tersebut. Tantri berusaha menyelinap kabur, karena dia masih tidak diizinkan keluar tanpa pengawasan oleh suaminya sendiri. Berjalan perlahan melewati pintu utama, lalu kemudian selamat alias lolos sampai gerbang keluar masuk bungalow tersebut.
Tantri bisa bernapas lega setelah kakinya beranjak meninggalkan bungalow itu sejauh beberapa langkah. Akhirnya, aku bisa keluar juga dari bungalow ini tanpa ada yang mengikuti. Aku kayak maling jemuran yang takut ketahuan saja. Padahal, cuma mau keluar dari rumah sendiri. Jadi bingung dan berasa mau heran. Tapi, itu kenyataan yang sedang terjadi. Sudahlah. Sebaiknya aku segera menemui Tisa. Aku harus ngobrol dengan Tisa soal semua ini. Tidak bisa berdiam diri terus-terusan begini. Aku harus segera mengembalikan keadaan ke bentuk semula. Tantri langsung memanggil taksi yang kebetulan lewat. Beruntung, taksi itu sedang kosong sehingga dia bisa langsung masuk dan meminta sopir segera mengantarnya ke tempat tujuan. Hampir 30 menit lamanya, Tantri akhirnya sampai ke tempat yang mau dia tuju. Beruntung, rumah Tisa masih ada penghuninya karena Tisa dan Cynthia masih ada di rumah. Karena biasanya, Tisa akan pergi berbelanja bahan pokok harian, sedangkan Cynthia berangkat ke sekolah. Kakak, Tisa kaget saat melihat kedatangan Tantri yang tiba-tiba tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Tisa, aku datang mau bicara dengan kamu. Tantri langsung pada pokok permasalahan maksud kedatangannya. Mau bicara apa? Ayo silahkan masuk. Tantri mengikuti langkah Tisa masuk ke dalam rumah. Sementara Cynthia, dia hanya diam melihat Tantri yang datang dengan taksi tidak seperti biasanya. Duduk, Kak. Terima kasih. Oh ya, mau bicara apa? Bicara soal perjodohan dan soal kita semua. Tunggu, aku mau kepo satu hal sama kakak. Kakak kesini pakai taksi. Iya, aku datang dengan taksi. Kenapa? Ada yang salah? Tentu saja ada, Kak. Kakak tidak pernah datang dengan taksi. Kenapa sekarang kau malah naik taksi sih? Ceritanya panjang. Nanti saja bahas soal itu. Tisa melengos tidak enak seraya melihat anaknya. Bersambung.